Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar dong. Saya mengucapkan selamat datang nih buat para bunda semua ini dari berbagai kota ya di seluruh Indonesia. Kita silaturahmi hari ini. Kita sama-sama berdiskusi tentang materi yang kedua. Jadi kemarin kita sudah belajar materi yang pertama, insya Allah hari ini kita akan belajar materi yang kedua. Materi kedua ini judulnya rumus pernikahan. Rumus pernikahan ini adalah rumus yang saya gunakan untuk bisa, alhamdulillah, ada banyak perubahan di suami, di pasangan. Jadi, mudah-mudahan bisa juga mempelajari gitu. Mungkin ada yang cocok, mungkin ada juga yang tidak gitu. Tapi ini yang sudah saya praktekkan. Artinya saya bukan dari awalnya seseorang yang sudah lancar gitu, tapi mungkin dari seseorang juga yang punya masalah yang cukup pelik ya, cukup banyak gitu dari berbagai sisi. Dan alhamdulillah dengan rumus ini bisa ada banyak sekali perbaikan, bisa mendapatkan perasaan bahagia itu seperti apa. Nah teman-teman nanti silakan, ini sebentar lagi kita sudah bisa mulai menonton ya, menyimak materinya di channel Dr. Zule. Silakan teman-teman nanti bisa buka YouTube-nya. Ini saya kirim link YouTube-nya. Sudah sambil dua layar. Sudah masuk. Ini saya kirimkan di chat dan di grupnya. Ini durasinya agak panjang, sekitar 30 menit. Jadi silakan teman-teman bisa menyimak materinya dengan nyaman, tenang. Nanti setelah selesai lengkap, nanti boleh masuk lagi ke room, boleh mulai diskusi. Maka dipersilakan. Oke, baik teman-teman yang sudah menyimak, boleh bergabung di diskusi Zoom. Yang masih mengikuti materi boleh dilanjutkan, nanti bisa bergabung segera setelah materinya selesai disimak. Oke, terima kasih Bu Anis. Silakan bergabung. Oke, baik, buat yang sudah selesai, sudah boleh masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh buka mic atau Izin bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, boleh suaranya agak lebih kenceng, silakan. Oh, kurang ya suaranya? Sekarang kedengaran? Suaranya lembut sebenarnya. Lembut, silakan. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi suami yang terlalu sayang banget sama anaknya hingga anaknya tidak punya tanggung jawab dan tidak bisa mandiri gitu. Ada rasa malas, jadi segala sesuatunya selalu diladenin sama orang tua gitu. Jadi mau makan aja harus diladenin gitu. Nggak bisa ngambil sendiri, bekas makan nggak pernah disimpan lagi gitu, seperti itu. Terus anaknya udah kecanduan game gitu, jadi udah parah banget kecanduan gamenya gitu. Terus sampai main gamenya tuh kadang sampai malam banget, kadang sampai janari gitu. Nah udah gitu kalau ibunya memberikan aturan suka disalahkan sama suami itu, jadi yang ya bukannya dikasih tahu ke anaknya gitu, jadi malah ibunya yang selalu disalahkan gitu. Jadi saya bingung mau ngasih aturan ke anak tuh karena anak jadi nggak nurut gitu, seperti itu. Jadi saya harus bagaimana gitu Dok. Terima kasih Dok. Ya sama-sama. Oke teman-teman, kita sudah ikut materi 1 dan materi 2 ya. Materi 1, materi 2. Kalau materi 1 intinya adalah bahwa kita dan suami kita berbeda ya Bun ya. Iya, beda. Dia menganggap jadi anak itu biarkan saja gimana keinginannya, jadi nggak kita arahkan gitu. Jadi nanti juga kalau udah besar dia mengerti sendiri, seperti itu dia seperti itu gitu. Oke, ya. Bun pernah dengar cerita tentang orang lihat gajah dengan mata tertutup nggak?
belum 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 lihat. Ya, ada beberapa orang lihat gajah tapi matanya tertutup jadi cuma megang. Iya. Ada juga yang pakai buka mata gitu. Pas dia lihat gajah ada yang lihat perutnya, ada yang lihat belalainya, ada yang lihat pas kakinya. Saking gedenya gitu ya. Terus kemudian kata satu orang, wah gajah itu gede banget loh, bulat gitu ya. Kata satu orang lagi, oh enggak, gajah itu kayak ular loh. Oh enggak, gajah itu kayak pohon kelapa, tiang batang gitu. Kira-kira yang benar yang mana? Jadi itu yang besar gitu. Ya, tapi mereka semua punya keyakinan dengan pemahamannya masing-masing. Gitu. Jadi kalau kita cerita, misalnya kita pas pegang belalai, apa namanya, gajah itu kayak ular gitu. Oh tidak gitu. Kira-kira kita marah nggak kalau orang bilang dia berbeda gitu persepsinya sama kita? Enggak. Beda yang dirabanya. Ya, jadi berbeda. Kita dan suami kita ya jenis kelaminnya berbeda. Kalau pria itu cenderung memberikan kepercayaan. Nyantai, saya juga dulu pernah kayak begitu, nanti juga lewat gitu ya. Bayang nggak? Jadi apa namanya? Suami punya pemahaman sendiri tentang ini anaknya laki-laki ya? Perempuan dua-duanya. Perempuan dua-duanya. Oke. Jadi suami kita punya persepsi, oh kalau yang namanya mengasuh begini, dan biasanya dipengaruhi oleh pengasuhan masa lalu. Itu bisa jadi sama, bisa jadi berbeda banget dengan yang dulu gitu ya. Dengan persepsi berbeda itu mencoba memperbaiki yang dulunya itu persepsi suami kita. Persepsi kita berbeda. Nah jadi di materi 1 intinya adalah kita tuh diciptakan berbeda dan untuk saling melengkapi. Coba kalau Bu Yeti sama-sama dengan suami kan, akhirnya nggak ada yang bisa meluruskan nantinya ya, untuk bisa membawa ke yang lebih baik. Gitu Bu? Iya. Nah, bisa juga kan sebenarnya ketemu dengan suami yang sama-sama begitu ya, jadinya bareng-bareng gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Hasilnya gimana anaknya? Kasihan. Tapi kalau ini ada harapan. Kekurangan suami di area situ, pemahamannya yang kurang tepat, Bu Yeti masuk di sana untuk tidak ke arah mengeluhkan, tapi mengaccept. Jadi di materi yang hari ini kan isteri ya, istighfar. Istighfar itu apa? Jangan-jangan ini semua terjadi karena kita kurang ilmunya, Bu Yeti. Kenapa ini terjadi pada suami dan anak-anak kita gitu ya? Jangan-jangan karena kita kurang ilmunya. Kurang ilmunya apa ya? Belum belajar kan tentang ilmu pernikahan dengan cukup gitu ya. Terus tentang parenting juga mungkin belum, cara bikin kekompakan juga kan belum ya, masih terbatas gitu. Dan pun kalaupun sudah, prakteknya juga butuh waktu gitu. Jadi kita istighfar itu adalah kita minta ampun karena kondisi seperti ini, salah satunya adalah penyebabnya bagian dari mungkin ada yang kurang di kitanya. Kurang soleh mungkin gitu, atau apa gitu ya, saya nggak tahu gitu. Itu Bu Yeti yang apa ya, dan itu proses internal untuk melihat Allah memberikan ujian ke saya ini kenapa ya. Satu mungkin karena saya ada kekurangan, satu lagi mungkin karena Allah yang jalan ini saya bisa belajar jadi lebih baik gitu. Jadi itu istighfar di sana, kemudian terima bahwa ini semua dari Allah. Jadi yang membuat anaknya seperti itu atas izin Allah. Oke, memang jalannya dari suami ya. Tapi kalau Allah nggak mengizinkan, banyak kok yang ayahnya begitu tapi anaknya jadi soleh gitu ya. Ada juga yang nggak sampai kecanduan, macam-macam gitu. Jadi kejadian ini muncul untuk apa? Untuk menjadi pembelajaran buat kita. Gimana caranya? Kita belajar bagaimana caranya membantu anak yang kecanduan. Berat nggak? Ya, itu juga sama saya tuh suka kadang coba diberikan kesibukan, jangan diam di kamar terus gitu ya. Gimana lah caranya jadi anaknya biar aktif. Ini juga sekarang alhamdulillah udah mulai tatap muka lagi. Jadi anaknya tuh karena semenjak dari pandemi, ya suami tuh menyangkanya gini. Jadi gara-gara pandemi katanya semua orang juga sama kayak seperti ini gitu. Tapi kalau saya lihat udah keterlaluan gitu, maksudnya udah kecanduan banget gitu. Jadi sampai minum makan juga udah nggak inget gitu ya, seperti itu gitu. Ya, gitu. Nanti ada masanya kapok gitu. Oh gitu. Masanya kapok dan mendapat konsekuensi dari yang dijalani itu. Gitu. Jadi kita terima bahwa ini adalah bagian dari
kita berpahala ya untuk bisa membantu anak-anak kita gitu. Bagaimana mengatasi kecanduan itu bagian dari amanah dan anugerah Allah gitu untuk kita bisa belajar gitu. Jadi istri terus berhasil belajar. Nah, belajar tekniknya seperti apa kan ya? Kemarin sudah sempat menangkap ya tentang koneksi sebelum koreksi. Saya kebetulan kemarin nggak ikut, Dok. Kebetulan belum. Jadi koneksi itu penting banget tuh kalau ibu mau membuat suaminya mulai accept dengan apa yang kita pikirkan. Salah satu yang perlu kita kuatkan adalah suami harus benar-benar connect sama kita, harus benar-benar nyaman sama kita, benar-benar senang banget sama kita. Kemudian setelah nyaman, senang, bahagia, merasa dicintai dan lain-lain, itu tuh kita bilang apa mereka lebih memenuhi. Sebaliknya juga sama ya, kalau di sini ada ayah yang hadir, ketika istri saya kok gini-gini amat, sama juga. Jadi penuhi dulu bahasa cintanya, nanti setelah jadi koneksi itu dibentuk dengan memberikan terus bahasa cinta. Nah, ketika bahasa cintanya terus diberikan setiap hari, termasuk ke anaknya ya, karena ini yang bisa diubah, bisa lewat suami ke anak, bisa langsung ke anaknya. Jadi koneksinya bahasa cintanya ke dua arah. Tentang bahasa cinta dibahasnya minggu depan. Oke. Kemudian nanti setelah belajar tentang ilmunya bagaimana, ilmunya adalah koneksi sebelum koreksi. Gitu. Kemudian sambil itu belajar ya, berproses, gak usah buru-buru Bun, yang penting mah dijalani dengan bertahap. Kemudian nanti perbaiki hubungan dengan Allah, banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena sebenarnya semua atas izin Allah. Kapan anak kita berubah itu, yang bisa mengubah anak kita bukan kita, yang bisa mengubah suami kita bukan kita, tapi Allah. Kemudian nanti setelah Bunda tahu cara langkah-langkahnya nanti seperti apa ya setelah dapat ilmu bahasa cinta gitu. Nanti terus ilmu parenting juga, teknik parenting itu seperti apa, nanti tinggal sabar menjalankan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi konsisten, nanti lama-lama bisa. Dan itu prosesnya Masya Allah, Alhamdulillah banyak pahalanya Bun ya. Dok, maaf mau tanya kalau misalnya ini apa, anak tuh nggak disiapin makannya sama orang tuanya tuh, itu mah dari pagi sampai sore belum nggak makan sama sekali gitu. Jadi kalau nggak kita persiapkan, dia kayak nggak tertarik untuk makan gitu, Dok. Jadi saya tuh kadang-kadang itu sama seperti itu gitu, Dok. Jadi saya tuh bingung. Jadi saya harus bagaimana? Jadi suami mah kalau tiap kali ini disiapin pagi-pagi tuh sebelum ini makannya diladenin gitu, diambilin, disiapin. Padahal udah siap di meja gitu. Jadi belum bisa seperti itu ngambil sendiri gitu, belum bisa. Itu padahal udah kelas 3 SMP. Oke, tahapan kita masih koneksi dulu ya Bun ya. Oke, terima kasih. Kalau koneksinya belum connect, ibu mau sampai berbusa-busa, mau sampai gak marah-marah, mau sampai gimana juga susah. Jadi connect dulu, kita jalanin, nanti bertahap. Selanjutnya nanti banyak yang membaik sendiri dengan koneksi yang bagus. Ya, terima kasih. Ya, kemudian untuk teknik parentingnya, kayaknya di channel saya ada deh bahasan tentang teknik pengasuhan anak, nanti bisa dibuka ya. Saya sempat ngerekam dulu waktu ngasih materi parenting, nanti boleh dibuka dan disimak ya. Ya baik Dok, terima kasih Dok. Sama-sama. Ini saya buka chat ya. Assalamualaikum Dok, mau tanya, untuk menghadapi suami yang selalu berprasangka buruk terus ke saya. Ini prasangka buruk itu bagian dari penyakit hati ya. Dan ini munculnya dari kejiwaan yang kurang aman dan nyaman. Kurang aman dan nyaman. Pada apa? Pada seseorang yang mungkin dulunya masa kecilnya kurang merasa dikasih sayangi, diberikan perhatian yang cukup. Mungkin coba nanti boleh dicek ya masa lalunya seperti apa. Gitu. Jadi cenderungnya berprasangka buruk. Kenapa? Ya tadi, jangan-jangan ini kayaknya membahayakan saya. Gitu. Oke baik, itu nanti ada bahasan tentang terkait ini, nanti ada tentang membahas tentang inner child, nanti bisa lebih paham di sana.
Nah, kemudian kondisi suami yang tadi ya, dengan kondisi kurang aman dan nyaman tadi, mungkin punya inner child masa lalu yang menakutkan, kurang merasa disayangi, banyak apa namanya, terabaikan atau yang lain-lain gitu ya. Pokoknya intinya merasa tidak disayangi, merasa dibuang atau merasa apa namanya, diremehkan dan lain-lain, itu nanti ngebentuk kejiwaan yang tipe seperti ini. Nah, kemudian harus diapakan? Ini kondisinya kondisi kurang sehat, jadi harus diterapi. Terapinya seperti apa? Terapinya adalah terapi bahasa cinta banyaknya ya, dan mungkin nanti butuh terapi inner child. Tapi belum tentu suami ini mau terapi inner child. Jadi awalnya adalah dengan koneksi dulu diperbaiki dengan bahasa cinta, pun bahasa cinta itu bisa menjadi bagian dari terapi itu sendiri. Nah, ketika suami mulai nyaman, kita mulai ngobrol-ngobrol, misalnya apa namanya, si ayahnya masih suka berprasangka buruk ya, ada ini loh, ada terapi ini gitu ya, nanti coba diajak. Intinya dengan kedekatan yang apa namanya, yang bagus itu, apa saja jadi lebih mudah gitu, komunikasi kita akan lebih lancar ke pasangan kita. Dan teman-teman nanti pas materi minggu ketiga itu materi bahasa cinta. Jadi ada 5 bahasa cinta dan itu tuh perlu dipraktekkan. Dan nanti silahkan melakukan bahasa cinta itu dan nanti lihat sendiri buktinya seperti apa gitu. Insya Allah nanti sangat-sangat insya Allah ada perubahan gitu pada pasangan kita. Karena pasangan kita seperti apa tuh kan efeknya dari kita. Oke, baik. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti untuk terapis untuk kondisi suami seperti ini nanti boleh dikuatkan ke arah bahasa cintanya ya. Itu satu. Kalau untuk langkah istri berhasilnya istighfar, mungkin apa namanya, kita kurang belajar gitu sehingga kita tidak tahu apa sih yang terjadi pada suami kita gitu ya. Kita terima bahwa suami kita bersama dengan kita gitu. Jadi kekurangan suami kita itu jadi pahala kita untuk membantu suami kita lebih baik dan lebih merasa bahagia. Kemudian tadi belajar, nanti kita akan belajar tentang bahasa cinta, belajar tentang inner child, belajar tentang terapi set ya. Gitu. Kemudian apa namanya, kuatkan hubungan dengan Allah, bersabar dan istiqomah. Kemudian lepaskan emosi negatif ya. Lepaskan emosi negatif itu apa? Nanti Bu Yati juga selama proses ini kadang-kadang kita ada kesel, ada marah, ada sedih, ada khawatir, semuanya harus dihilangkan. Jadi kalau misalnya aduh anakku ini kecanduan banget nih, aduh saya khawatir, hilang ya. Yakin, berpikir positif tentang anak kita. Sama Bunda Eri juga sama apa namanya, melihat suami kita seperti itu positif, yakin insya Allah suami kita bisa sehat ya. Jadi lepaskan emosi negatifnya untuk supaya kita bisa fokus pada mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan, menikmati prosesnya, menikmati pahalanya, dan memasrahkan semua hasilnya kepada Allah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Yani. Assalamualaikum Dok, bagaimana cara menghadapi suami ketika kita masalah hanya diem? Dia menganggap nanti juga ada sendiri. Sedangkan saya juga tipikal orang yang malas nanya. Ya, karena di dunia pria, ketika mereka ada masalah itu mereka masuk ke gua. Jadi menurut mereka kalau ada masalah ya diberesin dulu sendiri gitu ya. Jadi apa namanya, salah satu yang akhirnya mereka kerjakan ke kita ketika ada masalah, ada yang suka ya silahkan selesaikan dulu lah gitu. Begitu. Nah, jadi nanti bagaimana dong supaya nggak seperti itu, kalau ada masalah kita bisa ngobrol, nanti gitu saat suami kita sudah connect sama kita, kemudian kita pelan-pelan ngajak ngobrol, bicara dari hati ke hati, apa yang saya suka, kalau saya lagi ada masalah aku sukanya begini loh, kalau saya lagi marah-marah saya sukanya diginiin, kalau saya lagi sedih saya minta diginiin, itu nanti. Jadi kalau koneksinya belum jalan, tunda dulu untuk punya ekspektasi dia paham gitu tentang apa yang kita mau gitu. Karena untuk paham itu kita perlu banyak memberikan informasi. Jadi gini, saya dan suami saya itu bedanya adalah kalau saya tuh suka baca ya. Saya baca tentang perbedaan pria wanita. Saya suka buka YouTube itu tentang Aisyah Dahlan misalnya ya, tentang suami gimana, tentang pengasuhan gimana dan lain-lain tuh macam-macam saya suka. Buku tuh saya selemari gitu ada. Itu saya.
Tapi suami saya itu agak berbeda gitu. Kenapa? Teman-teman kan sudah sempat tahu ya, suami saya punya skizo ya. Jadi punya gangguan jiwa. Lifetime-nya tuh pendek, Bun. Masa menyala suami saya tuh pendek. Belum lagi karena kami memutuskan saya bekerja gitu PNS dan mungkin rezekinya di sana, sehingga suami saya banyak di rumah untuk gantian kami berbagi tugas ngasuh anak, sehingga waktunya lebih pendek gitu. Untuk baca buku tuh udah nggak sempet. Akhirnya apa? Akhirnya adalah memang banyak materi itu saya yang nyampein. Nah, supaya suami kita mau nyaman mendengarnya, mau oh iya oke gitu ya. Koneksinya mesti kuat. Suami kita mesti merasa tidak merasa dihakimi gitu, tidak merasa bahwa kepemimpinannya terganggu gitu. Jadi caranya kita harus dekat sama suami kita harus merasa kita tuh sebagai sahabatnya yang menyenangkan. Jadi ini adalah pola suami yang belum paham tentang bagaimana yang diharapkan seorang istri gitu. Jadi caranya gimana, nanti silakan ikuti minggu ketiga, praktekkan bahasa cinta, kemudian nanti kita bisa mulai bagaimana caranya membuat suami kita bicara. Oke, ini saya juga tipikal orang yang malas nanya. Jadi dengan dengan bayangan kita ingin mendapatkan pernikahan bahagia, ada banyak sekali hal yang aneh-aneh ya. Aneh-aneh itu karena saya nggak biasa deh begitu ya. Saya nggak biasa, apalagi nanti kalau udah mulai ikutin materi bahasa cinta ya. Saya perlu begitu ya? Ya begitulah gitu. Nah, nanti itu ketika kita ingin mengubah itu sama seperti kita memahat batu permata gitu, batu intan. Kenapa dia terbentuknya bertahun-tahun sehingga keras? Nah, kita ingin membentuknya menjadi bentuk yang bagus kan gitu. Nah, ketika membentuk yang bagus itu sakit nggak sih ketika diasah, ketika dipalu gitu ya? Ketika diasah, dipalu pakai apa gitu ya supaya dia jadi bentuknya yang bagus. Nah, begitu pula yang akan dialami suami kita ketika akan berusaha berubah itu tidak nyaman. Nah, kita juga nanti siap-siap, kita juga akan belajar mengubah diri kita untuk apa? Untuk bisa menjadi bentuk yang indah. Dan mulai saat ini boleh nanti bahasa saya malas nanya, nanti kita akan ubah. Saya sepertinya perlu belajar bertanya gitu nanti ke depannya ya. Nanti kita akan belajar untuk jadi lebih baik. Tapi ini saya nggak apa-apa untuk tahu pertama kali, oh ya ada mungkin ke arah berbicaranya agak kurang semangat gitu ya mungkin. Tapi nanti ketika komunikasi kita udah lebih nyaman sama suami, kita akan lebih semangat gitu untuk bicara. Oke Dok, maaf hasil rekaman bisa di-share nggak? Kemudian nanti ada proses untuk diedit dulu sedikit karena tadi ada kosong nih, jeda setengah jam, nanti diskusinya akan ada di YouTube ya. Dok, gimana caranya mulai pembicaraan sama suami karena dia mudah tersinggung jika dikomentari? Ya, para suami itu kayak raja ya, kayak direktur gitu, kayak pimpinan gitu. Tersinggung nggak sih kalau misalnya ada seorang direktur kemudian dikomentari gitu sama bawahannya gitu ya? Normalnya begitu. Jadi itu sudah bawaannya, fitrahnya dari sana ya, bahwa para pria ini ya wajar gitu kalau tersinggung dikomentari. Jadi caranya gimana? Coba bayangin kalau misalnya sekretarisnya lagi mau ngasih masukan ya ke atasan gitu, kira-kira bilangnya apa? Kalau misalnya Pak Dir nggak boleh begitu gitu, bahasa yang enaknya seperti apa coba? Bahasa yang enaknya mungkin kayak begini, Pak Dir, kira-kira ini ada beberapa situasi ini, kira-kira menurut Pak Dir yang bagus yang ini apa yang ini? Oke, sehingga akhirnya keputusannya ada di beliau gitu. Jadi kita hanya bertanya, kalau bawahan nanya kan boleh ya. Jadi salah satu tipsnya nanti kita akan belajar bertanya gitu ya. Oke, jadi kita perlu banyak belajar, dan supaya lebih tidak mudah tersinggung lagi, ini juga sudah saya praktekkan gitu. Jadi zaman dulunya ya sensi banget ya, apalagi beliau punya skizo gitu, ada tensi. Kemudian caranya gimana? Caranya ya kita dekat sama beliau. Balik lagi bahasa cintanya dikuatkan, dan kemudian
setelah bahasa cintanya kuat ya, para bunda, teman-teman semua, saya sama suami itu saya tuh bisa manja-manja dikit gitu ya, kadang-kadang marah-marah ala perempuan itu. Saat ini, kalau dulu enggak. Kalau dulu, kalau sayanya kurang bagus ya, bahasanya ya tersinggung gitu. Tapi kalau sekarang ya keceplosan dikit gitu. Beliau tidak sesensitif dulu gitu. Kenapa? Karena kita udah sama-sama nyaman kok, kita udah sama-sama saling tahu. Terus beliau juga paham manjanya saya seperti apa gitu saat ini gitu. Jadi tidak selamanya sih perjuangan kita itu akan sangat-sangat menahan diri banget gitu. Saat ini saya sudah bisa menikmati yang namanya kita tuh bisa marah tuh sambil saling mengungkapin perasaan kita tuh, kelihatan tuh bisa. Jadi saya marah gitu sambil maju atau apa, dia tidak jadi ngedrop, tidak jadi marah balik gitu, biasa aja gitu. Sabar gitu, lebih tenang gitu. Tapi kalau dulu ya sensitif. Nah, jadi silakan teman-teman benar-benar nanti materi ketiga nanti itu jadi modal sekali ya. Materi minggu depan itu jadi modal sekali, para bunda nanti bisa mendapatkan apa yang diharapkan gitu. Jadi nonsens lah kalau misalnya kita berharap bahagia kalau kita belum bisa memberikan bahasa cinta untuk pasangan kita dengan sebaiknya. Oke, Dok, bagaimana menghadapi suami ketika menghadapi pensiun jadi lebih sensitif? Bahasa cinta dan kata-kata intinya adalah saya bahagia bersama ayah. Ini bahasa cintanya nanti ya untuk materi minggu 3, ini tips bahasa cintanya. Kata-kata yang perlu sering diulang, saya bahagia sekali bersama ayah. Terima kasih sudah membimbing saya selama ini. Kemudian saya akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Insya Allah kita akan bahagia selamanya. Ini bahasa cinta yang perlu ditanggap oleh suami kita sama pasangan kita dengan kondisi sensitif seperti ini. Dengan bahasa verbal dan non-verbal ya. Jadi tidak hanya di mulut saja, tapi wajah kita kayak kayak khawatir gitu. Jadi wajah kita menunjukkan bahwa kita memang seorang istri yang mau selalu mendampingi suami kita dalam suka dan duka dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh cinta. Dok, saya baru nikah bulan lalu dan suami saya mengidap anxiety disorder. Saya menerima keadaan suami saya, tapi terkadang komunikasi yang baik jadi berubah 360 ketika suami saya sedang terserang panik attack. Solusi saya agar tetap dapat mengendalikan diri saya bagaimana? Dibaca buku tentang gangguan jiwa. Jadi pelajari tentang apa itu gangguan jiwa, apa itu anxiety disorder, datangi dokter psikiater ya, dokter jiwa, kemudian tanya apa itu anxiety disorder. Kemudian tanya bagaimana cara merawatnya. Kenapa? Karena anxiety disorder ini bisa membaik kok, bisa sangat-sangat membaik, cuma beda sedikit lah dari normal gitu banyak, bisa sangat-sangat membaik dengan obat yang tepat. Oke, kenapa ini tetap seperti ini? Karena belum berobat ke psikiater gitu. Oke, teman-teman nanti untuk ke arah gangguan jiwa itu ada bahasan tersendiri. Nanti teman-teman akan saya bagikan untuk memahami mana suami kita yang benar-benar normal gitu, cuma masalah di perilaku, mana perilakunya itu yang dipengaruhi oleh gangguan jiwa. Gangguan jiwanya juga ada 2 grup, gangguan jiwa yang harus minum obat sama gangguan kejiwaan yang bisa tanpa obat. Nah, itu perlu dipahami, karena kalau tidak paham suami kita butuh obat, kita biarkan itu semakin memburuk. Kenapa? Karena gangguan tersebut, anxiety disorder itu dia dia ada hubungannya dengan neurokimia otak yang sangat kimiawi otak yang dia tidak seimbang gitu, sehingga menimbulkan gejala seperti ini. Nah, ketika kita biarkan si ketidakseimbangan itu tidak dikasih obat tertentu yang bisa membantu, gejalanya akan tetap ada, bahkan semakin memburuk gitu. Dan nanti akan berpengaruh kepada perilakunya, kemudian suami kita akan makin gelisah lagi karena sulit mengendalikan diri dan makin gelisah lagi. Dan kadang-kadang jatuhnya ke depresi. Jadi sebelum itu terjadi, baiknya ini sarannya adalah nanti bisa segera ke psikiater ya. Dok, bagaimana menghadapi suami yang sensitif kalau ditanya soal pekerjaan? Ternyata menyimpan hutang korupsi yang banyak. Saya depresi dengan bahasa cintanya. Dia selalu menahan gaji dari usaha saya dan merampas harta keluarga saya.
yang perlu diterapi saya atau suami ya? Apakah rumah tangga saya bisa dipertahankan? Oke, ini tentang apa namanya? Tentang kapan sih kita boleh meminta cerai di suami itu, teman-teman, saya sendiri suka buka-buka di YouTube ya. Kapan sih gitu kita ada syarat secara syar'i kita boleh gitu meminta cerai dari suami. Misalnya pada saat suami itu melakukan hal yang keji gitu, yang buruk, misalnya narkoba gitu. Itu ternyata katanya boleh gitu ya. Jadi silahkan nanti Bunda juga coba searching gitu. Mana yang memang kondisi yang kurang baik untuk bisa dipertahankan, bisa dicek di sana. Jadi ini kan pertanyaannya, apakah rumah tangga saya bisa dipertahankan? Untuk area ini saya tidak di area untuk ke arah perceraian, tapi ke arah untuk bisa barengnya. Jadi tentang ilmu perceraian, sepertinya baiknya Bunda nanti bisa searching lagi ya di internet, karena hukumnya saya kurang gitu di area sana. Jadi saya tidak boleh menyampaikan sesuatu yang saya kurang paham. Tapi saya akan coba untuk kita berada pada posisi sebagai istri yang menggapai banyak berkah gitu dari pernikahan. Pernikahannya tetap jalan atau tidak itu soal lain, silahkan saja gitu. Tapi di sini bagaimana caranya kita dengan suami seperti ini kita bisa happy gitu. Kita bisa dapat berkah, kita bisa dapat surga, sama seperti Siti Asiyah gitu. Coba bayangin ini suaminya sama Firaun gitu ya, jahatan mana gitu. Kalau Firaun kan bukan cuma soal gaji dirampas ya, nyawa orang pun dirampas. Tapi Masya Allah Siti Asiyah tidak kehilangan surganya ya. Itu justru dengan kesabarannya, bagaimana dia menjadi istri yang baik, beliau dapat surganya. Jadi di sini tentang suami kita seperti apa itu bukan area yang harus kita pikirkan gitu. Tapi bagaimana kita bersikap dengan benar pada suami yang seperti itu nanti yang akan kita pikirkan. Misalnya suami kita merampas, sih oke gitu ya. Itu menjadi kekurangan suami kita gitu, menjadi dosanya suami kita, oke. Tapi di sini apa yang kita perlu pelajari adalah bagaimana sikap kita ketika menghadapi seperti ini. Ini boleh saya ajukan cerai atau tidak? Nah itu silakan Bunda banyak bertanya ke ustadz yang tahu hukum tentang mana yang boleh diceraikan, mana yang tidak. Tapi kalau untuk tentang bagaimana mengubahnya, resepnya tetap sama gitu. Jadi istighfar. Kenapa sampai seperti ini? Gitu. Kenapa sampai seperti ini? Mungkin ada sesuatu yang kita perlu koreksi tentang kita. Yang kedua, barangkali memang Allah sengaja memberikan ujian kesabaran ini untuk jadi pahala kita. Dan kemudian nanti kita belajar tuh begini. Kalau ternyata ilmunya menyatakan bahwa ini baiknya sepertinya sudah mudaratnya lebih banyak nih kalau dilanjutkan, silakan bercerailah dengan penuh keikhlasan. Jadi sabar istiqomah itu bukan sabar orang di KDRT-in sampai bengep-bengep bonyok nggak ngapa-ngapain, itu bukan sabar namanya, itu namanya bunuh diri. Di sini juga sama, ini harta keluarga dirampas gitu, ini terus kemudian kita melakukannya tidak sesuai dengan apa yang di Quran dan hadis ya. Jadi kita mengerjakan sesuatu yang benar itu kalau yang kita ikhtiarkan sesuai dengan apa yang Allah berikan petunjuk gitu lewat Quran, lewat hadis. Jadi untuk ini silahkan Bunda mencari tahu tentang yang seperti ini, boleh nggak kita cerai, baiknya seperti apa. Nah ikutin itu, oke ya. Kalau ditanya apakah rumah tangga saya bisa dipertahankan atau tidak, ya masih bisa juga gitu. Tinggal nanti belajar bagaimana langkah yang perlu dikerjakan untuk, saya judulnya strategi ya. Saya banyak punya strategi gitu untuk suami saya gitu, untuk bagaimana pelan-pelan bisa membantu beliau berubah. Dan tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Tidak ada yang tidak bisa berubah. Gitu. Ketika Allah berkehendak untuk mengubah seseorang, insya Allah berubah. Hal tersebut yang perlu terus kita yakini gitu. Ketika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa berubah. Ada banyak kok yang asalnya
saya punya sahabat yang asalnya narkoba tuh ada, kemudian jadi ustadz tuh ada gitu. Dan banyak kan yang seperti itu. Dan di situ ada seorang wanita, di baliknya ada ibunya ataupun istri. Bila sahabat ini mampu ya. Jadi ketika dapat ujiannya yang cukup berat ini kan ini ada kategorinya udah kurang bagus. Bila kira-kira jiwanya cukup kuat bisa dijalanin. Tapi kalau ternyata kurang kuat, ada juga baiknya mundur. Gitu. Oke, baik. Dok, bagaimana agar bisa merubah kebiasaan yang kurang baik? Tapi memang ujung-ujungnya suka langsung selesai. Dan baik kan kadang capek. Inginnya bisa kalau ada masalah, saya kan suka ingin langsung diobrolin agar cepat selesai. Soalnya kalau ada masalah nggak langsung diselesaikan, saya suka kepikiran atau kesal sendiri, sedangkan suami kadang malah diem. Oke, baik. Yaitu malah diem karena kalau ada masalah suami butuh berpikir. Ya, sehingga baiknya apa yang perlu kita lakukan? Teman-teman, apakah masalah harus segera selesai waktu itu juga? Kan nggak harus siap. Gitu. Dan kemudian tugas kita sebagai istri itu apa sih? Tugas kita sebagai istri kan menyamankan suami. Dan kemudian bagaimana cara menyamankan suami, kita mesti tahu suami kita itu orangnya gimana gitu. Pria itu kayak apa sih karakternya? Pria itu kebiasaannya kayak apa? Terus misalnya pria satu sama yang lain beda. Nah kalau yang suami saya nih kayak gimana kebiasaannya? Ternyata suami saya kalau lagi ada masalah, beliau suka diem dulu. Ya udah, kita menjadi istri yang baik lah gitu. Berikan waktu pada suami kita untuk bisa berpikir gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk akhirnya bisa ngobrol. Para bunda kan punya jimat ya. Jimatnya punya kan ya. Kebutuhannya suami itu ada di bunda kan. Kebutuhan hubungan suami istri itu ada di bunda. Pasti lama-lama ngobrol. Makannya yang nyiapin siapa? Bunda. Yang lain-lainnya nyimpen barang di mana bunda. Jadi nanti akan ada kesempatan-kesempatan yang membuat akhirnya suami kita mau berbicara sama kita gitu. Nah ketika berbicara nanti kita bisa ngajak suami kita untuk ada waktu kapan nih pengen ngobrol gitu aja. Oke, baik. Nah ini untuk semakin lancarnya kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Yang perlu dilakukan, tips dari saya adalah segera bangun hubungan yang semakin dekat dengan bahasa cinta yang sering sekali, maksudnya yang bahasa cinta yang terus ditabur setiap hari. Kemudian nanti mulai rajin berbicara dari hati ke hati. Inti pembicaraannya apa? Apa sih yang membuat kita tidak nyaman? Sampaikan kepada suami, ya ternyata aku lebih suka diginiin ya kalau lagi marah. Terus kalau lagi terus nggak terlalu suka kalau begini gitu. Nanti boleh ya request gitu. Jadi kita bisa request untuk ada hal mana yang lebih disukai, itu bisa disampaikan. Jadi ini tentang pertanyaan tadi untuk bisa nanti ada perbaikan. Silakan nanti materi 3-nya disimak dan dipraktekkan sebaik mungkin. Oh iya, belum deh. Oke. Terus bagaimana cara menyikapi mertua yang ikut campur dalam hubungan rumah tangga anaknya? Ya. Oke, ujian setiap pernikahan itu beda-beda ya, dan semua ada ujiannya masing-masing. Ada yang ujiannya suaminya sakit, ada yang ujiannya ekonomi di suami, ada yang ujiannya suami orang ketiga dan lain-lain. Ini ternyata ada yang ujiannya menyikapi mertua ya. Jadi Masya Allah, semua punya ujiannya masing-masing. Oke, nah ini di sisi positifnya, kan kita perlu melihat dari sisi positif ya, memahami situasi. Kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita paham situasinya. Ini bahasanya mungkin mertua ikut campur ya kalau satu sisi, tapi bahasa yang lain adalah mertua peduli. Gitu. Mertua peduli dengan pernikahan kita. Gitu. Jadi sikap kita seperti apa? Saya malah belajar itu dari suami saya. Gitu. Jadi kalau suami saya jawabnya iya, oke, iya, makasih masukannya gitu. Gitu. Masya Allah deh. Kelebihan suami saya tuh sabar ya. Jadi ketika ada ada bapak saya gitu memberikan masukan apa gitu yang terkesan mungkin sedikit agak seperti ikut campur ya, bahasanya seperti itu. Yang ada adalah orang tua tuh senangnya
kita menangkap apa yang diharapkan, kita menangkap masukannya gitu. Jadi tipsnya adalah kita berikan respon yang sesuai dengan kebutuhannya mertua gitu. Iya aja gitu. Dan kemudian tentang nanti dilaksanakan atau tidak, ya kita diskusi sama suami. Kalau ternyata itu bagus ya dikerjakan, kalau tidak bagus ya tidak dikerjakan. Kenapa? Karena kita menjalankan kehidupan rumah tangga kita dalam pimpinan suami ya, bukan mertua kan. Jadi diobrolin dulu sama suami kita. Bagaimana caranya, apa yang bisa dikerjakan, apa yang tidak bisa dikerjakan. Kemudian mungkin bila ada keputusan untuk bisa sedikit mengurangi gitu ya, tidak terlalu banyak dan terlalu sulit itu untuk mengendalikan, ada baiknya memang tinggal terpisah gitu, itu dibicarakan berdua ya. Jadi silakan tadi ya, ujian itu datang untuk membuat bangunan cinta kita itu semakin kuat. Jadi dengan kejadian seperti ini, ini ada mulai dari luar, ada yang ingin membentuknya seperti apa, kita lapor sama suami. Ini baiknya gimana ya? Terus nanti surga kita adalah dari nurutin suami kan, ya udah gitu, ikutin aja. Tapi aku kan nggak setuju, itu nggak benar. Itu nggak benar kan versi kita. Kalau ternyata itu nggak melanggar perintah Allah, ya kerjain aja. Misalnya apa ya? Misalnya itu kalau nyuci itu pakai tangan gitu ya, jangan pakai mesin gitu. Terus kata kita, aduh itu tangan apa nggak sakit gini. Terus kata suami kita misalnya, ya udah kamu cuci pakai tangan aja. Ya selama itu tidak melanggar perintah Allah dan itu menjadi bagian dari surga kita, ya kenapa tidak gitu, cuci aja pakai tangan. Nanti toh kalau misalnya tangan kita, mas ini aduh tangan aku merah begini gimana ya gitu. Nah setelah tiba-tiba ada apa-apa atau misalnya aduh badanku sakit banget ya, tangan nyeri banget, tadi habis cuci pakai tangan misalnya banyak banget itu, oh gitu ya, aduh kasihan, ya udah nanti tak bilangin ibu gitu kalau misalnya mendingan pakai mesin aja, cuci tangannya cuma beberapa baju yang harus. Bisa jadi ketika kita mengikuti arahan suami kita gitu, suami kita juga jadi peduli sama kondisi kita gitu. Kenapa? Suami kan senang kalau istrinya nurut. Ketika nurut, beliau juga inginnya menyenangkan kita. Jadi ketika kita menyenangkan suami juga jadi lebih peduli tentang kita. Jadi ketika menikah kita bersiap-siap untuk melihat persepsi berbeda dari orang lain. Oke. Teman-teman, saya sendiri sebenarnya sedang belajar ya ketika saya menyampaikan ini. Jadi yang saya sampaikan adalah yang saya praktekkan juga gitu, mengubah tentang kayak barusan mengubah persepsi gitu. Dan ternyata hanya dengan mengubah persepsi, hidup kita tuh bisa lebih nyaman dan lebih bahagia. Boleh dicoba ya. Maksudnya kalau ada masalah menghadapi atau menyelesaikan dengan baik-baik, nanti kita cerita, nggak usah marah-marah dulu. Oke, soal marah-marah ya, ada kalanya kita bertemu dengan pasangan yang memang cenderung emosional dan keluar gitu bahasanya marah-marah. Nah kemudian teman-teman ketika melihat marah-marah, kita coba berpersepsi positif ya, bahwa ketika pasangan kita marah-marah, kita jadi tahu apa yang membuat dia tidak nyaman gitu. Tapi jangan menganggap bahwa beliau itu ingin menyakiti kita gitu. Beliau itu ingin merendahkan kita, enggak gitu. Jadi ketika marah-marah cukup tangkap, oh ini yang bikin beliau tidak nyaman gitu. Nah kemudian sehingga dengan seperti itu kita juga bisa jernih memikirkan tentang sikap suami kita. Tapi kan marah-marah gak bagus, oke iya gitu. Dan tapi kita perlu paham begini, ada kondisi emosional yang dipengaruhi oleh banyak inner child masa lalu atau kebiasaan masa lalu atau pemahaman yang tidak tepat gitu. Misalnya apa? Saya sendiri dulu misalnya saya anggap marah-marah itu boleh. Kenapa? Karena di rumah saya dulu juga ada marah-marah. Jadi saya marah-marahin lah tuh anak saya misalnya ya. Tapi kemudian setelah dapat ilmunya ternyata nggak bagus tuh marah-marah. Jadi bisa jadi marah-marah itu karena pemahaman yang tidak tepat. Satu, bisa juga emosional itu ada gangguan emosi. Misalnya dari apa? Dari inner child. Suami kita punya masa lalu yang sensitif di area mana, sehingga kalau itu terulik sedikit itu tiba-tiba emosional. Iya.
Dok, maaf ke mute itu speakernya. Oh ya, maaf. Ya gitu. Jadi ketika kita memahami dengan benar misalnya kondisi suami kita karena kurang pemahaman, berarti solusinya koneksi dan nanti koreksi pelan-pelan. Tapi kalau misalnya ternyata ini ada masalah dengan inner child-nya gitu, atau gangguan perilaku yang emosional, atau ternyata malah ada gangguan jiwa gitu, ya nanti kita terapi. Jadi dengan koneksi yang bagus, kemudian kita berikan pemahaman pada suami kita dan kemudian kita ajak terapi gitu. Begitu. Karena untuk bisa ngajak pasangan kita terapi itu kita butuh benar-benar suami kita percaya dengan kita. Dok, apakah dibolehkan jika istri di rumah kontrakan tapi suami di rumah ibunya karena istrinya ingin menghindari durhaka sama orang tua? Mertua ya, gitu. Ini teman-teman, kita tuh ketika kita menikah, satu yang perlu kita lakukan adalah kita pahami bahwa kita mengikuti apa perintah suami. Ini berat ya saya bilang. Saya juga kalau berada pada posisi bunda ini juga, ini pasti tidak mudah gitu ya. Nah, kemudian teman-teman pernah dengar nggak ada orang lain yang punya mertua yang mungkin lebih heboh lagi, lebih parah lagi gitu, tapi mereka bisa jalanin gitu. Saya menemukan yang seperti itu, misalnya suami saya aja gitu, dia bisa sabar, tenang gitu kalau ngadapin ada misalnya dengan tipe ayah saya yang begini gitu. Tipe ayah saya kan agak unik gitu ya misalnya, tapi beliau bisa sabar. Kalau saya sendiri nggak terlalu sabar misalnya. Nah, yang saya lihat adalah semua tuh bisa dipelajari gitu. Satu, yang kedua, kita butuh jiwa yang bersih, hati yang bersih untuk bisa menjalani dengan lebih baik. Jadi ketika dulu saya masih banyak luka inner child yang banyak, saya tuh agak sensitif sama teriakan, saya tuh agak sensitif sama ada disalahin gitu misalnya ya, sama siapapun gitu. Nah kemudian ketika itu diterapi, ternyata jiwa kita bisa lebih kuat, kita bisa lebih mudah untuk mendengarkan. Nah ini yang perlu kita pahami gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menghadapi siapapun itu ya, mau suami, mau mertua, mau siapapun, rumusnya akan tetap sama, koneksi before koreksi gitu ya. Kemudian nanti hubungan dengan Allah perbaiki. Kenapa? Allah bisa mengubah perasaan seseorang gitu. Yang mengubah hati seseorang itu Allah gitu. Nah kemudian kita sabar istiqomah untuk menjalankan tadi sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah apa? Berbakti kan ya kepada suami, kemudian kepada orang tua. Insya Allah kalau misalnya ketika kita sabar menjalaninya, Allah juga akan bantu. Nah ketika bunda tidak kuat, itu di akhir ada langkah lepaskan emosi negatif. Di situ kuncinya. Kenapa? Karena ada beberapa yang tidak mudah mengerjakannya. Kemungkinan itu ada luka batin di dalam. Bisa karena masa lalu, bisa juga karena yang saat ini. Jadi saran saya Bunda Nur untuk mendapatkan menuai banyak pahala dari ini ya, dari proses dengan ibu gitu, dengan ibundanya suami gitu ya, dapat ridho dari suami. Salah satu kendala yang mungkin ada di setiap orang adalah emosi negatif, ada luka batin masa lalu atau ada gangguan kejiwaan kita tertentu gitu ya. Karena semua orang punya gangguan jiwanya masing-masing gitu, bisa level ringan ada juga yang agak berat. Dan itu bisa sangat-sangat diterapi. Kita bisa menjadi seseorang yang baru ketika kita sudah terapi. Jadi silakan Bunda Nur bisa mulai menggali ya. Mulai menggali gimana caranya supaya saya bisa menjadi pribadi yang baru, yang bisa punya hati yang lebih damai dan mencinta, dan bisa berbakti pada orang tua ya, dan kepada suami juga. Oke. Insya Allah ketika kita sabar istiqomah menjalankan perintah Allah, Allah akan berikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Dok, bagaimana menghadapi adik ipar yang menjadi problem dalam keluarga kami? Bahkan mertua pun menyalahkan kami karena problem yang dibuat adik ipar ketika ngobrol dengan pasangan. Pasangan marah mati-matian membela adik ipar padahal sudah ketahuan salah. Oke. Gini,
buat suami kita, adik-adiknya gitu ya, ibunya, itu adalah orang-orang yang penting dan yang membuat dirinya bisa menjadi seperti ini. Jadi beliau bisa sekarang kerja, misalnya bisa sekarang sukses versi saat ini gitu ya, versi beliau gitu. Itu tidak lepas dari bagaimana keluarganya, ibunya gitu, ayahnya membesarkan dan mendukung proses beliau sampai besar ini. Dan beliau nggak akan cerita lebay gitu. Tahu Kak, dulu adik iparku gini, enggak, tipenya enggak begitu. Tapi mungkin bahasanya ketika mulai ada sesuatu yang agak mungkin akan membuat tidak nyaman adiknya atau ibunya atau ayahnya, suami kita akan sensitif ya. Ya kita perlu paham karena mereka menemani suami kita begitu lama gitu ya, membuat suami kita jadi seperti ini dan tiba-tiba suaminya pindah gitu, pindah untuk bersama dengan kita. Nah, jadi di sini yang perlu kita pahami teman-teman, bagaimana kita menjadi seorang kalau kayak pimpinan gitu, kita kayak sekretaris gitu ya, sekretaris kita pengennya A ya A aja, sekretarisnya bilang pimpinannya bilang B ya B aja gitu. Selama itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian ketika pimpinan beda pendapat sama kita ngikutnya mana, kita kekeh sama pendapat kita atau kita oke, baik gitu ngikutin pimpinan. Tapi nanti gimana kalau misalnya jadi nggak benar-benar gitu, tunggu dulu, nanti ada caranya. Gitu. Yang ada sekarang buat suami nyaman bahwa kita itu adalah seorang istri yang mendukung tugas-tugas beliau untuk apa? Untuk menjaga keluarganya. Karena itu tidak mudah. Jadi minimal dengan apa? Minimal dengan tidak perlu membahas tentang hal-hal yang membuat konflik. Tapi mulai ke arah yang mendukung suami kita, tugasnya apa ya itu kita kerjakan. Berat nggak? Wih, bukan hal yang mudah. Pahalanya besar banget pokoknya. Benar-benar kita mengelus dada, mungkin ada air mata di situ ya, ada menahan ego dan lain-lain. Tapi itu tidak gratis. Semuanya tidak gratis, ada pahala yang besar di sana. Gitu. Dan bagaimana nanti hari suami kita bisa berubah? Bisa berubah dengan apa? Dengan kita belajar untuk menjadi istri yang lebih baik, dengan istri yang sangat-sangat menyenangkan beliau, yang bisa membuat beliau percaya, bahagia. Insya Allah nanti akan ada banyak kebaikan di baliknya. Oke, Dok, bagaimana menghadapi suami lebih perhatian dan kalau bicara di kantor lemah lembut, sedangkan di rumah suami istrinya bawaannya marah dan teriak-teriak. Oke, ada sesuatu yang mungkin masih belum nyaman dengan kita ya. Jadi kita fokus minggu depan bahasa cinta, kita pelajari dan mulai kita pakai. Oke? Ya, aduh maaf tadi terputus ya. Oke, baik, demikian pertanyaan-pertanyaan hari ini sudah terjawab semuanya. Insya Allah saya coba menyampaikan apa yang saya jalani dan yang saya jalani dulu juga, teman-teman, aslinya nggak mudah, dan kemudian salah satu yang membuat saya bisa coba saya jalanin gitu ya, untuk apa? Untuk melakukan ada beberapa perubahan gitu dalam diri gitu. Melakukan sesuatu yang dulu saya nggak pernah kerjakan, menjalani terapi, biayanya juga lumayan gitu, jalani terapi itu. Untuk apa? Karena tidak semua permasalahan kan ada jawaban. Semua itu bisa dipelajari gitu. Semuanya ada ilmunya. Gitu. Dan barangkali ini semua saya yakin banget seperti dulu pun anak saya susah nurut zaman dulu itu karena saya salah parenting zaman dulu 2008. Jadi saya mulai belajar parenting itu tahun 2008 akhir. Sebelum 2008 akhir itu anak saya tuh disuruh apa-apa aja susah. Terus kerjanya saya jadi marah-marah gitu ya. Terus anak saya suka ngebangkang, makan, sholat, mandi, susah semuanya gitu, sering bertengkar dan lain-lain. Kemudian saya belajar parenting itu, ilmu pengasuhan anak 2008 akhir. 2009 saya udah mulai nyaman gitu ya. Ternyata mengasuh mendidik anak itu mudah loh. Saya sama anak saya tuh bisa ketawa, bisa senyum, anak saya juga lebih ceria waktu itu. Dan kemudian saya bisa membantu anak saya menjalani hari-harinya dengan lebih nyaman dibanding dulu. Nah, saya juga yakin dengan pernikahan saya juga sama. Kalau ada yang kurang lancar, kemungkinan ada cara yang kurang tepat.
ada proses yang kurang tepat yang saya jalankan. Jadi teman-teman, di sini saya bukan menyalahkan teman-teman ya gitu, dan kita juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri ketika kita memang belum paham gitu. Kita cukup memahami bahwa ada hal baru, ada hal yang harus saya pelajari tentang apa namanya, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, bagaimana caranya mendapatkan apa yang saya inginkan, yaitu kebahagiaan dan pernikahan. Karena semua itu ada caranya, dan ternyata jawabannya itu kalau saya dulu mikirnya pakai pikiran saya, caranya kayaknya harusnya begini deh, supaya dia tahu tuh harus begini ya, supaya dia berubah terus gini. Ternyata tidak berhasil. Cara yang berhasil adalah kembali ke Quran dan hadis. Jadi tadi para bunda ketika nanti mau ngecek apa yang saya sampaikan tepat atau tidak, ceknya adalah ketika ada yang saya sampaikan ternyata nggak sesuai dengan Quran dan hadis, berarti nggak benar. Tapi kalau yang itu sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan itu benar dan silakan dipraktikkan. Oke, demikian kira-kira tanya jawab untuk hari ini, semoga bermanfaat. Ya bener nih, wajahnya rada runtuh karena cahayanya agak gelap-gelap di sini ya. Ada yang ingin komentar atau bertanya? Istri berhasil istighfar ya. Ketika kita mulai merasa mengeluhkan permasalahan kita nggak selesai-selesai, stop menyalahkan dan istighfar. Yakini bahwa sebenarnya kejadian ini mungkin karena kita kurang belajar, mungkin karena ada kesalahan kita sehingga suami kita seperti itu. Kemungkinan besar bukan karena Allah jahat sama kita, tapi karena ada sesuatu yang kita belum perlu diperbaiki ya. Terima bahwa ini hadiah dari Allah, anugerah dari Allah untuk kita belajar hal yang baru, untuk kita dapat pahala yang besar. Belajar tentang harusnya seperti apa di Quran dan hadis itu seperti apa ya seharusnya. Kemudian perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan orang tua, karena ketika Allah ridho, semua hal sesulit apapun bisa diselesaikan. Ketika ayah orang tua kita ridho gitu, ridho Allah bersama ridho orang tua, insya Allah kita juga permasalahan keluarga kita bisa lebih mudah terselesaikan. Perbaiki hubungan dengan sekitar, banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, dan insya Allah pertolongan Allah itu datang dari jalur yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan sabar dan istiqomah menjalaninya. Sabar itu bukan diam, tapi sabar itu melakukan apa yang Allah perintahkan ya. Gitu. Kemudian terakhir adalah lepaskan emosi negatif selama perjalanan ini. Bila bunda merasa sedih, takut, marah, ada berbagai macam emosi negatif yang mengganggu, benci, dendam dan lain-lain ke siapapun itu, ke sumber permasalahannya, ke siapapun itu, silahkan diterapi. Kapanpun bunda merasakan selama prosesnya ada emosi negatif, silahkan diterapi. Cara terapinya seperti apa? Di deskripsi ada link terapi safe ya, silahkan disimak dan diikuti cara-caranya, insya Allah emosinya nanti bisa terbantu mereda. Kalau misalnya belum mereda seperti apa, kalau misalnya dengan teknik tersebut dikerjakan belum mereda seperti apa, silahkan ambil sesi terapi dan konseling. Mudah-mudahan nanti dengan dibantu untuk menemukan kuncinya untuk bisa menjadi seseorang yang punya hati yang damai dan penuh cinta, insya Allah kita bisa menjalani proses perubahan ini, proses mencapai kebahagiaan ini dengan lebih mudah dan menyenangkan. Oke. Terima kasih untuk hari ini, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati. Nanti pertanyaan-pertanyaan para bunda semua, ayah juga yang hadir, nanti itu pelan-pelan akan kejawab sendiri di berbagai materi yang akan saya sampaikan. Karena materi-materi tersebut adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dulu gitu. Jadi dan pertanyaannya itu nggak jauh beda. Jadi yang bunda tanyakan tuh, ini ada di materi ini, ini ada di materi itu. Nanti ada, tapi perlu satu-satu ya. Karena kita juga mempraktekannya kan nggak bisa langsung semua 50 materi kita kerjakan dalam satu waktu. Kita butuh bertahap, karena bertahap itu lebih sunatullah, lebih sesuai dengan hukum Allah. Oke, baik. Demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Yang benar itu hanya dari Allah, dan bila ada kesalahan itu dari saya pribadi. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi, dan sampai bertemu kembali di acara
diskusi program program 1 tahun menuju pernikahan bahagia di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Semangat belajar ya. Terima kasih, dokter. Pelan-pelan. Tugasnya coba dikerjakan.